adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang renang, saya langsung ingat itu. Pakai mic juga boleh, Pak. Waktu lagu Genjer-Genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Wow, perayaan. Menodainya ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat semuanya. peringatan itu? Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang di balik ide memasukkan lagu itu. Saya justru kasihan kepada presiden. Saya justru kasihan kepada para jenderal, para tokoh-tokoh senior, para menteri. Kenapa harus itu? Saya tidak menyalahkan penyanyinya ya. Mbak Putri saya kira menyanyikan dengan bagus dan itu atas. Tapi siapa yang punya ide ini? Jangan-jangan memang ini bahaya latennya sudah masuk betul. Mas Roy, tapi kan sesinya harus dilihat Mas, konteksnya Mas. Itu kan setelah acara formal, setelah pengibaran bendera merah putih Mas. Betul, tapi di mana-mana, lihat misalnya kemerdekaan Amerika pun ya, 4 Agustus. Itu pun juga biasanya ada formalnya dan ada perayaannya boleh gitu. Perayaannya mengundang rakyat oke. Ini pesta rakyat tuh, tapi itu tolong dipisahkan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nukuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Adakah kita yang memahami bahwa hajat leluhur Nusantara itu mesti terwujud? Adakah yang memahami bahwa leluhur Nusantara itu mendambakan bangsa ini, Nusantara ini, Indonesia ini yang sekarang bernama Indonesia, maksudnya nantinya akan menjadi pancering jagat kiblateng bawono. Pancer yang merupakan sentral, kalau sentral umat Islam ibaratnya ada di Mekah sana, di Ka'bah umpamanya. Nah kalau sentral bangsa-bangsa di dunia nanti, niscaya atas hajat-hajat leluhur Nusantara yang sorot terus-menerus, dilakoni dari zaman Ratu Sima sampai dengan Airlangga, sampai dengan Majapahit, sampai dengan Mataram Panembahan Senopati, sampai dengan NKRI, kelak endingnya akan menjadi pancering jagat kiblateng bawono lah. Ini tentunya banyak yang masih tanda tanya ya, mungkinkah karena sistem sekarang itu kan sistem republik ini yang diwakili oleh DPR, taruhlah asas trias politika yang saya maksud antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif ya. Eksekutif itu adalah pemerintahannya, yudikatif itu adalah hukumnya atau kehakiman, lalu legislatif adalah DPR-nya lah. Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan punya 3 tugas, yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan. Ini sepemahaman saya. Saya akan menguraikan bahwa kita semestinya tidak pesimisme. Kita semestinya yang berpijak di jalur keluhuran ini tidak pesimisme. Saya sedikit mensoroti adanya lagu Rungkat. Rungkat itu adalah tumbang seakar-akarnya. Ini menurut analisa saya. Seperti pula dulu ketika zaman Orde Baru ya, PKI itu mesti tumbang, dihapus ya seakar-akarnya, ditumpas seakar-akarnya, kan seperti itu. Jadi ini merupakan hal bahwasanya semestinya manakala pemimpin sekarang, saya nggak mengatakan Pak Jokowi, pemimpin sekarang punya arahan dari jalur spiritual asli Nusantara ini, niscaya tidak akan berani-berani menyanyikan lagu Rungkat di istana. Lah, sekali lagi saya mengatakan, manakala seperti Pak Harto, seperti Pak Karno, niscaya tidak akan berani-berani menyanyikan lagu Rungkat di istana. Karena apa? Tumbang seakar-akarnya ya. Berantas PKI sampai seakar-akarnya, kan seperti itu. Jadi tumpas PKI sampai seakar-akarnya lah. Ini pun ada kemungkinan, namanya kemungkinan kan saya nggak memastikan. Dan kalau taruhlah saya mengadakan kudeta atau coup dan sebagainya, apalah hendak dikata ya. Artinya
Kaya dene katak yang merindukan bulan, seperti katak yang merindukan bulan. Hanya saya mensoroti dengan adanya lagu Rungkat ini adalah merupakan ciri atau merupakan gambaran bahwa demokrasi niscaya entah karena faktor apa nanti akan berubah menjadi sistem monarki. Lah manakala terjadi sistem monarki ya tentunya melalui prahara ya, prahara gung kang nekani ing bumi Nuswantara iki yang mengubah tatanan secara sporadis ya, secara sporadis, secara seketika. Artinya bisa jadi nanti karena saking bosannya dengan sistem demokrasi yang ujung-ujungnya atau UUD ini ujung-ujungnya katanya duit, ada ya sebagian yang mengatakan demikian ya, ujung-ujungnya duit ya, taruhlah demokrasi yang kebablasan ini, dan lalu yang semestinya menjadi pelayan namun sekarang cenderung suka dilayani, sehingga kita ada titik bosan ya, titik bosan untuk masyarakat. Seperti Rempang Galang saja ini kan sebuah kejadian yang sistem demokrasi didambakan menjadi pengayom kepada masyarakat yang konon ceritanya manakala sistem demokrasi itu ya siapapun punya hak yang sama, namun kasus nyatanya tetap asu gede menang kerai. Ini kata kasar ya, kalau orang Jawa itu asu gede menang kerai, yaitu asu ya kalau bahasa halusnya itu sono ya, sono itu anjing lah sama juga. Asu gede menang kerai yang dimaksud siapa yang punya kuasa, siapa yang punya dana, yaitu yang menang lah. Ini kasus nyatanya adalah demikian lah. Nanti manakala sudah kepada titik jenuh masyarakat ini, yang saya ingat, apapun alasannya, tidaklah itu sistem monarki, tidaklah itu sistem demokrasi. Yang namanya masyarakat ini atau rakyat ini adalah saka guru pemerintahan ya. Masyarakat ini adalah, rakyat ini adalah saka guru pemerintahan. Kan dalam demokrasi pun tetap ada pasal yang menyatakan bahwasanya kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kalau nggak keliru demikian. Namun kasus nyatanya MPR juga sekarang terkondisikan mungkin karena tidak ada hal-hal yang bisa mengubah seperti sidang istimewa dan sebagainya, walaupun sistemnya katanya demokrasi itu adalah hak kebebasan bagi setiap warga negara. Namun kasus nyatanya seperti Rempang Galang saja, panglimanya saja dengan keluarkan kata-kata piting kemarin, Panglima ABRI lah. Ini kan sudah secara etika dan estetika ini sangat kurang ngepasi dengan nilai kasih sayang ya, kasih sayang dalam arti, dan negara Pancasila ini tentunya mengedepankan kasih sayang. Kalau menurut saya itu ya welas asih sepapadaning titah tumuwuh lah. Untuk sementara ini sepapadaning titah tumuwuh itu lagi sedulur ilang lan asih, pasar ilang lan kumandange. Jadi harapan kita untuk, mohon maaf, harapan kita untuk mendapatkan kesejahteraan dalam pola demokrasi saat ini. Sekali lagi, harapan kita untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dalam pola demokrasi yang seperti sekarang ini niscaya masih sangat jauh daripada niat mendapatkan kesejahteraan, nilai kesejahteraan. Lah mungkin nanti dengan sistem kerajaan taruhlah atau sistem monarki, mungkin raja ini telah punya kewahyuan dan punya konsep tertentu yang bisa membahagiakan atau mensejahterakan masyarakat, yang bisa mengatur masyarakat, yang tidak seperti sekarang banyak sekali gelandangan asli Nusantara ya. Gelandangan asli Nusantara ya sudah taruhlah tidak punya tempat, tidak punya tempat tinggal taruhlah, terus cara mencari makan juga mohon maaf jadi tukang rongsok dan sebagainya. Lah ini kan kebijakan-kebijakan yang menurut kami perlu diperbaiki ya secara sungguh-sungguh lah. Tentunya perlu pemimpin yang taruhlah jadi tentunya pemimpin ini perlu pemimpin yang sungguh-sungguh lah. Pemimpin yang sungguh-sungguh dalam meniati memimpin itu tanpa ada kewahyuannya niscaya tidak mungkin akan bisa menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh. Apalagi sekarang sistem oligarki ya, sistem oligarki yang saya maksud adalah sangat mencengkeram maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsipnya lagu Rungkat itu adalah simbolis akan tumbangnya kata kasarnya demokrasi kembali ke sistem monarki ya, termasuk kepekaan yang nyata. Roy Suryo itu mensoroti bahwasanya lagu Rungkat ini adalah ada kesemiripan dengan lagu Genjer-Genjer ketika akan ada
gerakan G30 SPKI. Lah, ini kasus nyatanya ada tingkat kecerdasan yang mensoroti sampai ke situ. Dan hanya Roy Suryo menurut saya. Jadi, kepekaan saya menangkap bahwasanya lagu Rungkat ini adalah simbolis akan tumbangnya sistem demokrasi kembali ke sistem monarki. Saya rasa demikian. Terima kasih.